Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para santri sekalian, Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita IPS sampai pertemuan yang ke-12 ya. Kelas 8 sekalian. Hafizakumullah taala. Yaitu tentang konflik sosial dan juga penanganannya. Konflik kehidupan sosial, ada beberapa pendapat ahli. Menurut Mbah Surjono Sukanto ini, konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dan disertai bahaya dan kekerasan. Menurut Gilin, konflik sosial itu cuilan dari proses sosial yang menjadi alasan kenapa adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Menurut Robert, konflik sosial itu usaha untuk memperoleh hal yang langka seperti nilai status kekuasaan diperebutkan. Menurut Demore, konflik sosial ini konflik yang menjadi inti ya, para anggotanya itu secara besar-besaran membiarkan diri dibimbing oleh nilai yang bertentangan. Konflik sosial menurut Lewis itu usaha untuk mengenai nilai atau tuntutan atas statusnya, kekuasaannya, atau menetralkan, mencederai, atau bahkan melenyapkan lawannya. Ini konflik sosial. Penyebab dari konflik sosial ini ada beberapa ya. Yang pertama itu perbedaan keyakinan atau pendirian, perbedaan prinsip. Orang yang kelemar-kelemar itu nggak cocok sama orang yang energik, termotivasi, geraknya cepat, sacet-sacet, punya perbedaan prinsip. Begitupun keyakinan, beda juga itu. Ya. Perbedaan kebudayaan yang kedua itu juga menyebabkan konflik. Ya, budaya yang beda. Contohnya banyak ya, budaya yang berbeda itu. Pola pikir, karena budaya itu nanti mempengaruhi namanya pola pikir dan juga sikap tingkah laku dari perseorangan maupun kelompok. Ya, itu nanti konflik bisa antar kelompok, antar perorangan juga bisa. Karena apa? Perbedaan kebudayaan. Yang ketiga adalah beda kepentingan. Orang yang punya kepentingan yang berbeda rawan konflik. Mau ke sana, saya mau ke sana. Oh enggak, aku mau ke sana. Tuh, beda tempat. Yang satu ngalor, yang satu ngidul. Akhirnya cekcok, konflik. Nah, terus perubahan sosial yang cepat mengakibatkan disorganisasi dan perbedaan pendirian. Perubahan sosial. Dan yang kelima adalah ketidakadilan. Ya, nggak adil tuh, banyak orang protes karena ketidakadilan. Itu juga penyebab konflik. Kemudian yang keenam adalah terkikisnya nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. Terkikisnya nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan. Nah ini ya contoh tawuran polisi dengan masyarakat. Kenapa? Ya karena ada konflik. Demo tahu-tahu anarkis. Jadi ini ya OPM, Operasi Papua Merdeka, teroris. Ya, mereka ingin Papua itu merdeka dari NKRI, lepas dari NKRI. Kudeta. Indikatornya ada 4. Kalau terjadi demonstrasi, wah itu berarti ada konflik di situ. Terus adanya kerusuhan, ada orang rusuh, tawuran, itu mereka bukan baik-baik aja, tapi mesti ada konflik. Terus juga ada serangan bersenjata juga, tembak-tembakan, bukan latihan, bukan apa, tembak beneran, itu konflik. Mungkin antara perampok sama kepolisian ya. Terus korban jiwa akibat kekerasan.
Jenis konflik sosial nih ada vertikal, horizontal, garis staff, konflik peran, lengkapnya detailnya di LKS kalian. Dan berdasarkan dampaknya ada dua, fungsional dan infalial. Lihat aja di LKS ya. Berdasarkan sumber konflik ini ada tiga, konflik tujuan, nilai, dan kebijakan konflik. Berdasarkan bentuknya ada dua, realistik dan non kreatif. Kita lihat gambarnya. Ini seorang murid mengancam guru, mau mukul. Konflik ya ini? Ini konflik. Konflik yang ditemukan zaman sekarang ini banyak. Nah, kalau dulu mungkin nggak berani, murid itu mau ngapain guru nggak berani. Justru kalau mau ngadu mau apa, murid tersebut yang dimarahi gitu. Misalnya sekolah dimarahi guru, pulang ngadu ke orang tua, tambah dimarahi. Bukan dibela, tapi tambah dimarahi. Ya, namun sekarang sebaliknya. Ya, kadang zaman ini ya menyebabkan beberapa murid ya, dia apa ya, kurang ajar ya, suul adab. Nah ini sebaliknya, guru nampar murid, ini juga nggak benar. Kalau yang namanya apa ya, kalau yang namanya cuman mendidik ya, ngasih hukuman itu nggak masalah. Tapi kalau sampai main fisik dengan keras seperti ini, itu yang masalah. Main fisik pun kalau dalam rangka mendidik nggak masalah, cuman ini kan udah kekerasan fisik gini ya, dan ini ya zalim jatuhnya. Dan penanganan konflik itu ada 9 ya, dari rekonsiliasi, mediasi, toleransi, kompromi, gencatan senjata, arbitrasi, adjudikasi, pernyataan, paksaan. Lengkapnya baca di LKS saja. Dampak konflik sosial, dampak positifnya itu adanya penyesuaian ulang norma-norma ya, ditinjau kembali aturan-aturan yang ada, mungkin aturannya kurang ketat, kurang tegas. Terus menghidupkan norma lama dan membentuk norma baru ya. Dan yang ketiga, memperjelas aspek konflik untuk pembelajaran. Terus yang keempat adalah mengurangi ketegangan atau kemarahan antar individu atau kelompok. Kelima adalah makin solidaritas kelompok ya. Dampak negatifnya adalah harta benda bahkan korban jiwa. Wah, mudarat banget ini ya. Dua adalah retaknya kelompok, perubahan sifat individu dan dominasi satu pihak. Tugasnya adalah baca LKS lengkap. Silahkan dibaca. Barakallahu fikum. Sampai sini saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.